Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zalfa Raisya Nazifa dari kelas 11 IP 1 absen 38. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas karunia dan rahmatnya kita semua dapat diberikan kesehatan. Pertama-tama, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai karya tulis ilmiah. Kenapa sih saya membahas karya tulis ilmiah? Nah, karya tulis ilmiah ini merupakan salah satu materi yang terdapat di kelas 11 semester 2 ini. Yang tentunya materi ini juga sangat penting dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya. Jadi, untuk memahami materi ini lebih lanjut, yuk kita simak videonya. Untuk memulai materi hari ini, hal pertama yang harus kita ketahui adalah definisi dari karya tulis ilmiah. Nah, apa sih karya tulis ilmiah itu? Untuk pengertiannya sendiri, karya ilmiah ini berbeda-beda menurut para ahli. Misalnya menurut Broto Wijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Lalu ada menurut Jonas, karya ilmiah merupakan suatu karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Hal selanjutnya yang harus kita ketahui adalah tujuan dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki berbagai macam tujuan. Misalnya yang pertama, karya tulis ilmiah bertujuan untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Lalu, karya tulis ilmiah juga dijadikan sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Kemudian, tujuan dari karya ilmiah itu adalah sebagai foster etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga diharapkan mahasiswa itu tidak hanya menjadi konsumen dalam bidang pengetahuan, tetapi mereka juga mampu menjadi produsen yang berpikir dan menulis di bidang pengetahuan. Lalu yang terakhir, tujuannya adalah untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa. Pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah, dan itu bisa dilihat dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan oleh siswa yang membuat setelah mendapatkan pengetahuan. Selanjutnya, kita akan memasuki ke ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada logis, kedua efektif, ketiga efisien, keempat objektif, dan yang kelima sistematis. Yang pertama, logis. Sebab karya ilmiah itu disusun dengan berdasarkan urutan yang konsisten dan sesuai dengan hasil penelitian atau pengkajian yang dilakukan. Yang kedua, ada efektif. Sebab karya tulis ilmiah dibuat secara ringkas dan juga padat. Yang ketiga, ada efektif. Sebab dalam penulisannya, karya ilmiah ini sangat teliti dalam pemilihan kata dan hanya mempergunakan kata-kata yang mudah dipahami dan langsung ke pembahasan atau inti pembahasan. Lalu untuk objektif atau berdasarkan fakta, sebab setiap informasi yang ditulis dan disajikan dalam karya tulis ilmiah adalah dari hasil penelitian dan tentunya bisa dibuktikan. Yang terakhir ada sistematis, sebab penyusunan dari bagian satu ke bagian yang lainnya akan mengikuti standar yang ada. Misalnya dimulai dari pembahasan masalah, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Struktur ini tidak bisa dibolak-balik agar mudah dibaca dan sifatnya menjadi logis. Selanjutnya, kita memasuki ke macam-macam dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang kedua ada artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang membuat pendapat subjektif dari pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Selanjutnya ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1-nya. Skripsi memuat tulisan yang bersih pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan kepada teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang keempat ada kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokal karya yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. Selanjutnya ada paper.
Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keenam, ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang terakhir, ada disertasi. Disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau mereka yang akan meraih gelar doktor, yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terperinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang merupakan temuan orisinal. Selanjutnya, kita akan membahas struktur dari karya tulis ilmiah. Yang pertama ada pendahuluan. Bagian pendahuluan biasanya berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Lalu yang kedua ada isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini tergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang terakhir ada kesimpulan. Bagian kesimpulan berisi kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil dari analisis yang mereka lakukan. Nah, berdasarkan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah dapat dipahami sebagai teks yang ditulis dengan susunan sistematis serta logis dan memenuhi dengan kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Aspek rasionalitas sangat diutamakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, dan permasalahan yang diangkat bersifat objektif serta faktual. Karya tulis ilmiah menuntut untuk menggunakan kata-kata yang tidak ambigu atau bermakna ganda, sehingga dibutuhkan gaya bahasa yang lugas serta eksplisit. Saran dari saya, setelah menonton video ini diharapkan kalian semua dapat mencari materi lebih lanjut mengenai karya ilmiah melalui sumber-sumber yang ada di internet ataupun dari buku-buku bahasa Indonesia yang ada, sehingga dapat dipahami dengan lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai karya tulis ilmiah. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.